Saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah terus menerus. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, walhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang surga dunia dan surga akhirat ya. Di surga ini sesuatu yang menyenangkan. Kalau orang menggambarkan surga dunia itu adalah dia memiliki kekayaan seluruh dunia ya. Seluruh dunia itu artinya dia memiliki kesenangan dunia ya, mulai dari kendaraan mewah, rumah mewah, fasilitas mewah, hidup mewah, pakaian mewah, dan sarana prasarana mewah, bisa terbang kemana-mana, bisa mengunjungi tempat-tempat yang mewah, plesir kemana-mana, makanan enak, istri cantik, bisa memenuhi nafsunya dunia. Maka dia bisa dikatakan menikmati surganya dunia. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa terbang ke Italia, ke San Francisco, ke Tokyo, Birmingham, South Africa, atau kalau misalnya kita ke Harvard University bagi orang yang suka ilmu, atau misalnya ke Al Kairo, ke Riyadh, ke seluruh dunia ini, dan kita punya duit yang mungkin ya taruhlah 1 miliar lah, kita bisa keliling dunia ya. Kita bisa beli baju yang bagus-bagus, kendaraan mewah ya. Maka itu namanya surga dunia. Nah, di dalam surat Al-Baqarah Allah memberikan gambaran yang luar biasa ya tentang surga dunia ya. Yang sebelumnya, jadi dalam surat Al-Baqarah ya, ini Allah sampaikan pada ayat ke-25 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, dan berilah kabar gembira, kata Allah. Alladzina amanu, ke orang-orang yang beriman. Wa amilu sholihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Jadi orang beriman itu tidak cukup beriman, tetapi dia beramal soleh. Beri kabar apa? Jadi kalau basyar itu beri kabar baik ya. Kalau nadir itu peringatan. Anna, sesungguhnya lahum, bagi mereka. Siapa itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi? Lahum, bagi mereka, jannatin tajri min tahtihal anhar, yakni surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ya, jadi surga itu digambarkan dengan sungai. Kullama, tatkala ruziku minha, diberikan rezeki dari surga itu, min thamaratin, dari jenis buah-buahan. Ini pakai tanwin ya, jadi jenisnya banyak, bukan satu jenis tapi banyak jenis. Rizqan, sebagai rezeki. Qalu, mereka itu ahli surga tadi, orang-orang beriman tadi mengatakan, hadalladzi ruziqna, ini adalah rezeki yang telah diberikan kepada kami, kata ahli surga tadi, min qablu, dari sebelumnya waktu di dunia. Wa utubihi, dan kemudian mereka diberikan rezeki dengannya, dengan buah-buahan tadi, mutasyabiha, yang serupa. Walahum, dan bagi mereka ahli surga itu, fiha, di dalam surga, azwajum mutahharah, jadi dikasih. Azwaj itu jamak dari zaujah, jadi istri-istri atau pasangan-pasangan, maksudnya bidadari ya. Mutahharah itu yang suci ya. Wahum, dan mereka itu ya, kedua-duanya itu,
maksudnya penghuni surga dan bidadari itu fiha, di dalamnya itu khalidun, itu kekal ya. Nah, Abdullah bin Abbas, jadi ulama sahabat yang Allah kasih kelebihan yang tidak ada tandingannya, itu di dalam tafsir Al-Quran beliau menafsirkan ayat ini. Yang pertama adalah bahwa nanti orang-orang beriman itu dikasih surga yang Masya Allah dalam ayat lain dikatakan seluas langit dan bumi ya, luas sekali ya. Dan sekarang ini surga sudah ada nih ya, pada langit kedua, ketiga dan seterusnya, itu namanya langit abadi ya. Kalau yang hancur nanti langit dunia ya, dunia, dan kemudian yang ada yang itu surga. Maka kabar gembira tadi yang pertama adalah orang-orang beriman ya, tentu dia beriman dan beramal soleh ya. Makanya kalau beramal soleh itu kalau bisa sungguh-sungguh ya, karena Allah tidak pernah main-main ya, membalas hambanya itu tidak pernah main-main. Yang main-main tuh hambanya, manusia itu. Kalau sholat, kalau sempat, itu pun kalau ingat, itu pun cepat sekali. Padahal Allah tidak pernah main-main. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah ya. Faman sapa wong barang siapa ya'mal berbuat ya, misqala dzarrah itu seperti semut pudak atau semisal inti atom kebaikan, maka dia akan dibalas oleh Allah ya. Jadi kalau kita beramal sekecil inti atom, coba bayangkan inti atom itu kan ini, baik maupun buruk akan dibalas ya sesuai dengan amal kita. Kalau baik baik, kalau buruk buruk, dosa gitu ya. Nah, kemudian di dalam ayat ini Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas menafsirkan bahwa ketika ahli surga itu masuk surga, yang surga itu tempat yang begitu indah, bahkan malaikat saja yang tidak punya nafsu itu menyampaikan, ya Allah, justru demi Allah ya, surga itu adalah tempat yang indah. Siapapun yang mendengar pasti akan pengen masuk di dalamnya. Hanya saja ketika malaikat disuruh melihat lingkaran yang melilingi surga itu, baru beliau mengatakan, ya Allah, aku takut tidak ada orang yang bisa masuk surga karena cobaannya berat sekali, bertentangan dengan nafsu. Dan sebaliknya neraka ya. Maka ketika mereka masuk surga, mereka mengatakan ya, mereka masuk surga kullama ruzuqu minha, ketika mereka masuk surga itu dikasih rezeki itu dari dikasih hidangan gitu ya, min thamaratin, kemudian dari jenis buah-buahan. Mereka mengatakan hadzalladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha. Jadi ini kan pernah aku terima ketika di dunia, artinya aku tahu gitu ya, aku tahu ini ya, buah-buahan itu ada apel, ada mangga, ada pepaya, ada jeruk, ada lemon, ada pir, ada buah naga, buah dan seterusnya. Kenapa? Karena mirip bentuknya ya. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan bahwa perbedaan antara ya, jadi antara surga, benda-benda di surga dan di dunia itu sama bentuknya. Yang membedakan adalah rasa ya. Jadi namanya, atau beliau menafsirkan bahwa namanya aja yang sama. Jadi namanya sama. Jadi orang ini ahli surga itu tahu itu namanya durian ya, karena sudah dikasih tahu dulu durian itu seperti ini, cuman rasanya jauh ya. Makanya ini mengatakan hadzalladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha ya. Ini seperti yang pernah aku terima waktu di dunia dulu. Jadi misalnya kita tahu buah naga itu seperti itu ya. Ada yang warnanya ungu-ungu merah gitu ya, atau yang putih ya. Mungkin namanya sama di sana, besok sama ya, tetapi bentuknya dan mungkin enak ya, artinya rasanya lebih jauh lebih enak ya. Bahkan dikatakan ketika dikasih buah-buahan tadi itu, yang pertama enak, kemudian yang kedua lebih enak lagi, yang ketiga lebih enak lagi, dan itu rasa bosan itu dicabut. Nah, surga itu kalau di dalam Al-Quran itu diulang-ulang oleh Allah banyak sekali ya. Dan di sini pada ayat ini, surat Al-Baqarah ayat ke-25 ini, yang pertama buah-buahan tadi ya, termasuk makanan apapun ya. Berarti kalau kita suatu saat ingat nasi uduk atau nasi kebuli ya kita bilang aja, ya Allah, aku pengen nasi kebuli, nggak pakai lama, hati kerentek itu langsung di depannya ada pelayan-pelayan yang super cantik itu memberikan nasi uduk ya. Tentu rasanya jauh berbeda ya, kalau penampakannya sama tapi rasanya jauh. Karena kenapa? Karena kita itu
pernah dikasih tahu. Jadi kita bisa mengatakan itu karena pernah dikasih tahu, dan di dunia itu begitu. Jadi nasi uduk, nasi kebuli, soto, ya soto Lamongan, soto Betawi, soto mie Bogor, ya. Tapi rasanya jauh. Itu yang pertama. Jadi seluruh makanan dan minuman di surga itu yang sama hanya namanya saja. Sedangkan rasanya, sedangkan kualitasnya jauh lah ya. Buatan manusia dengan buatan Allah jauh lah ya. Jadi saudaraku sekalian, janganlah kalian itu menggampangkan amal. Jadi sungguh-sungguhlah mumpung masih hidup ya, karena Allah itu tidak pernah main-main ya. Itu seluruh makanan minuman ya di surga. Nah kemudian nikmat yang jenis kedua secara umum itu wafiha walahum fiha, dan di surga itu mereka itu fiha di dalamnya azwajum mutahharoh, dapat istri-istri atau bidadari yang cantik dan suci. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan suci di sini adalah suci jasad dan batin. Jadi suci jasad itu artinya tidak haid, tidak ingusen, tidak belen, tidak kudisan, tidak kurap, tidak kena penyakit-penyakit yang menjijikkan itu ya. Jadi terbuat dari cahaya. Coba bayangkan ya, kalau kita lihat manusia dibuat dari tanah liat aja bisa cantik kayak misalnya artis dari Hollywood itu ya, misalnya kayak Anne Hathaway ya. Kalau Anda tahu Anne Hathaway itu, saya jamin Anda pasti pingsan ya, karena begitu cantiknya, begitu putihnya, begitu luar biasanya ya. Atau wanita-wanita Turki ya, wanita-wanita Uzbekistan ya, atau Skandinavia dan seterusnya. Itu buatan dari tanah. Gimana kalau Allah membuat langsung ya dari cahaya, Masya Allah. Dan kemudian hatinya bersih ya. Jadi ini memang Allah tidak pernah main-main ya. Kalau kita di dunia ya punya istri 4 aja bermasalah. Jangankan 4 ya, 1 aja bermasalah ya. Rewel, drengki, sombong, takabur, kadang merendahkan suami, kadang dongkolan, kadang penyakit-penyakit banyak lah, penyakit hati ya. Habis itu haidun, keluar darah, habis itu korengan, habis itu ngentutan, habis itu pokoknya nggak jelas lah ya. Kalau di surga itu Masya Allah, zahirnya itu indah sekali, putih sekali, menarik sekali, luar biasa, dan batinnya itu ya, itu menyatu itu taat ya. Mereka mengatakan bahwa kami adalah ciptaan Allah dan kami disuruh melayanimu, wahai ahli surga. Coba bayangkan. Jadi ahli surga itu seperti raja gitu ya, dan istri serta bidadari itu seperti pelayannya. Coba bayangkan ya, rajanya itu bisa berbuat apa saja ya, subhanallah. Dan bidadari tadi itu mutahharoh ya. Kemudian yang ketiga, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Bayangkan aja ya, Allah cabut rasa bosen ya, Allah cabut rasa bosen ya. Ya itu saja sudah luar biasa, apalagi kenikmatan. Pokoknya di surga itu inilah ya, tempat yang membuat orang itu terbelalak. Bahkan di zaman sahabat itu pernah ditampilkan, dan ini kisahnya banyak sekali ya. Banyak sahabat yang bercerita mereka seolah-olah melihat surga itu, karena memang begitu luar biasa. Ini karomah ya. Jadi untung sekali orang yang dikasih karomah melihat surga, dalam arti begini ya, melihat keindahan surga ya. Pokoknya luar biasa lah ya surga itu ya. Dan yang berikutnya rincian secara singkat ya, karena ini tampilannya singkat ya. Yang pertama yang sering disampaikan dalam Al-Quran itu adalah surga tentang sungai-sungai mengalir. Jadi sungai itu di surga terbuat dari 3 ya. Jadi pertama dari khamr ini tidak memabukkan. Kalau di dunia orang-orang beriman itu diharamkan minum khamr karena bisa memabukkan dan itu hukumnya haram. Tapi kalau di surga itu justru disuruh minum khamr buatan Allah langsung, tidak memabukkan dan enak sekali. Yang kedua dari susu ya. Mungkin kalau manusia ngira susu itu nek, itu karena susu dari sapi, susu dari kerbau, dari kambing itu nek, apalagi susu dari anjing. Waduh, mengerikan sekali ya. Ya, mengerikan sekali, haram hukumnya ya. Sesuatu yang haram itu jatuhnya haram. Maka susu yang sungai di surga terbuat dari susu tadi itu adalah Allah ciptakan langsung, tidak enak dan enak sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah sungai dari madu. Jangan dibayangkan madu kayak legit ya, itu madu dunia ya. Kalau madu di surga itu Masya Allah dan Masya Allah dan Masya Allah. Allah memang menguji hambanya di dunia ini, ujiannya berat sekali. Makanya jadi kalau kita lihat ujian orang beriman itu Masya Allah,
Kalau kita lihat cara membuat pedang katana ya, kalau Anda coba klik di Google atau di YouTube lah, pedang katana itu dibuat dari misalnya bekas rantai kapal ya, atau bekas besi bekas ya, yang mungkin dari baja perahu, baja kapal, atau baja apapun lah ya, dari mobil atau bis dan seterusnya, itu bisa dibuat. Coba Anda lihat itu proses yang paling berat dalam pembuatan pedang sword katana ya, atau pedang katana itu apa? Yakni ketika dipanaskan dari bekas baja tadi itu, dipanasi sampai sekitar 500 sampai 1000 derajat Celcius. Coba bayangkan, panas sekali, sampai melebur biji besi atau besinya itu, karat-karatnya itu hilang semua, yang tinggal hanya baja asli yang mencair karena dipanaskan 1000 derajat Celcius. Coba bayangkan, itulah hebatnya orang beriman. Makanya orang beriman itu ujiannya berat ya. Sholat malam, sholat subuh, sholat isya, puasa, zikir, iktikaf, tilawah, sedekah, berjihad, pokoknya begitulah ya. Maka Allah tidak pernah main-main. Nah, di sini Allah kasih ya, salah satunya rumah ya. Kalau kita beli rumah di Jakarta susahnya setengah mati karena harganya miliaran ya, Masya Allah ya, apalagi di Jakarta Pusat ya. Maka Allah kasih rumah di surga itu yang kira-kira kalau digambarkan di dunia itu kira-kira saja itu Jakarta Subang, Subang Bandung, Bandung Sukabumi, Sukabumi Jakarta. Masya Allah, luar biasa luasnya, dan kita nggak capek. Manusia dikasih kekuatan itu 100 kali, bahkan 200 kali, bahkan 300 kali. Memang nggak capek ya, nggak pernah capek ya, dicabut oleh Allah rasa capek itu ya. Dan kemudian berhubungan intim dengan pasangannya, itu perbuatannya ahli surga itu adalah bersenang-senang ya, nggak ada ibadah, bahkan di sujud aja nggak boleh ya. Memang itu pahala pembalasan. Sholat nggak ada, puasa nggak ada. Allah sampaikan bahwa ketika mereka melihat Allah itu ya, itu sujud karena takjubnya Allah itu, Masya Allah, indah sekali. Mereka pandanglah aku karena dulu ketika kamu di dunia itu kamu beriman meskipun nggak melihat aku. Nah ini, jadi beriman kepada Allah tapi nggak bisa melihat ya. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, komunis. Nah ini, mereka nggak percaya pada Allah karena nggak bisa dilihat Allah. Masya Allah, bodoh banget mereka. Coba deh, Anda bisa melihat listrik nggak? Nggak bisa kan? Tapi Anda percaya kalau listrik itu ada. Anda bisa melihat sinyal nggak? Nggak bisa. Tapi kita percaya kalau kita pakai HP itu ada sinyalnya, ya kan? Anda bisa melihat power? Nggak bisa. Tapi kita percaya ada power. Power itu yang menggerakkan HP, menggerakkan genset, menggerakkan listrik, menggerakkan mesin, menggerakkan pesawat. Itu power. Kalau nggak ada power nggak bisa gerak. Banyak. Bahkan yang paling gampang adalah kentut ya. Anda bisa melihat kentut? Nggak bisa kan? Anda mendengar, kadang-kadang nggak kedengaran, cuma baunya aja. Jadi gampang banget beriman itu ya, menggunakan akal. Allah kasih akal. Nah kemudian di dalam surga itu rumahnya yang luas tadi itu, dan kita nggak pernah capek, dan tinggi kita itu setinggi Nabi Adam, kurang lebih semonas lah ya kira-kira ya. Besar kekuatannya ditambah dan ketampanannya dan kecantikannya, Masya Allah, luar biasa pokoknya Allah tidak pernah main-main lah ya. Allah benar-benar memberikan, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Masya Allah. Ini saya nggak bacakan terlalu banyak ayat di Al-Quran tuh, cari sendiri banyak, terutama surat Ar-Rahman tuh, Masya Allah ya. Waliman khofa maqama rabbi jannatan, waliman khofa, dan barang siapa orang-orang yang takut pada Tuhannya ya, dia mendapatkan surga. Masya Allah, Masya Allah. Takut di sini adalah menjalankan perintah Allah, kemudian melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, itulah takut ya. Setiap malam menangis, istighfar tiap hari, habis sholat istighfar, menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan, tidak takut pada manusia, maka surga yang mengalir. Nah kemudian rumah surga itu terbuat dari batu batanya ya, itu dari batu-batu mutiara, batu-batu permata ya. Coba Anda klik aja lah nanti ya, kalau nggak tahu Anda ya, diklik aja batu mulia itu kayak apa, kayak safir ya, safir hijau, safir biru ya, virus hijau, virus biru ya, kemudian aquamarine ya. Coba diklik aja lah ya. Saya alhamdulillah Al-Fakir tahu, sehingga saya bersyukur banget ya Allah. Besok batu batanya itu dari batu mulia. Coba bayangkan, ada biduri pandan, ada biduri bulan, ada mutiara, ada macam-macam pokoknya ya.
Kemudian kusen pintu, kusen jendela ini itu terbuat dari emas. Ya kalau emas mah gampang ya, bisa dilihat ya. Perak juga bisa dilihat. Jadi kusen jendela itu terbuat dari perak. Kemudian lampu-lampunya itu terbuat dari perak. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah, dan Masya Allah. Dan kekuatan manusia pada saat itu dilipat gandakan. Pokoknya enak lah. Makanya sabar aja di dunia ini, sabar ya. Kita ini lagi diuji oleh Allah. Nanti kita disaring oleh Allah. Mana besi yang asli ya. Jadi kalau Anda lihat proses pembuatan pedang tadi, saya contohkan pedang itu, maka yang jadi itu biji besi asli. Artinya itu tingkat kualitasnya tingkat hebat ya, nomor wahid, nomor 1. Sedangkan karat-karat yang rontok-rontok, yang biji palsu tadi, itu besi palsu tadi itu hancur oleh panas yang 1000 derajat tadi ya. Nah kalau kita lihat batu permata sama sebenarnya. Batu itu diproses, digerinda, kemudian ditumbuk macam-macam sehingga terjadilah batu mulia yang mahal harganya. Itu proses seperti itulah seorang beriman itu, seperti batu permata yang harganya mahal. Padahal pada saat menjadi batu itu ya bentuknya begitu-begitu saja. Kalau dijual juga mungkin mahal, tapi nggak semahal ketika setelah jadi ya, dan seterusnya. Kemudian ketika mereka ada pasar ya, pasar surga itu bukan jual beli ya, karena mereka sudah dikasih ya. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman itu tinggal begini ya, mereka bertelekan di singgasana, kemudian di sutra kainnya terbuat dari sutra. Kalau kita pakai sutra di dunia nggak boleh ya, sutra hanya di di surga. Muttaqiin ala furusim bata'inu min istabrak wa janal jannataidan ya, Masya Allah. Itu tinggal ngambil aja, buah-buahannya rindang sekali. Jadi kalau kita ke belakang itu kebun-kebun, pokoknya kayak di film-film yang begitu luar biasa lah ya. Bahkan pelayannya itu kita bilang aja tinggal pesen apa langsung datang ya. Nah pasar di surga itu adalah ketemunya orang-orang di antara mereka yang kenal. Jadi mereka saling bercerita, saling berdoa ya, saling bersyukur ya. Maka itulah. Kemudian bagaimana, saya sering mendapatkan pertanyaan dari jamaah, apakah bisa kita mengunjungi seandainya keluarga itu beda surga? Bisa. Kalau seseorang itu di surganya lebih atas, itu bisa ke bawah. Tapi kalau yang bawah nggak bisa ke atas ya. Kalau kita kenal namanya telepon HP, maka Allah kasih telekomunikasi lebih canggih daripada HP yang buatan manusia. Maka gampang ya, semua di surga itu gampang. Kalau kita di dunia itu punya mobil Ferrari itu sebuah hal yang mustahil ya, harganya bermiliar-miliar. Kalau di surga mah gampang, kuda terbang ya, semua bisa lah, sajadah terbang bisa. Jadi dari atas surga atas turun ke bawah itu tinggal dikasih aja alamatnya ya. Jadi misalnya kita punya family kita itu di surga Aden atau surga yang di bawah dari surga Firdaus misalnya, tinggal minta tolong kasih alamat malaikat ya, ini diantar penjaga Ridwan, malaikat Ridwan, Masya Allah. Pokoknya enak lah. Nah puncak daripada puncak kenikmatan di surga itu yakni ketika semua ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, dan rasakan sendiri ya akibatnya orang-orang yang durjana ya, itu masuk neraka baru menyesal, baru tobat. Wah silakan baca nanti kapan-kapan kita sampaikan tentang neraka ya. Dan ketika ahli surga itu kemudian semua menikmati ya, semua senang lah, namanya juga senang ya, dicabut rasa bosannya, dicabut, kemudian mereka itu bersenang-senang, kemudian pokoknya tertawa-tawa, gembira, makan enak, pokoknya berhubungan suami istri enak, dan seterusnya. Jadi selama ini yang kita bayangkan itu akan menjadi kenyataan, karena dunia itu ilusi, dunia itu sebenarnya mimpi ya. Yang kehidupan yang sejati itu besok di surga. Maka pada saat itu Allah berfirman, yang pada saat itu firmannya di atas gitu ya, dan menyeru kepada ahli surga, wahai ya, mereka diseru kemudian ya, dan dikumpulkan di satu tempat ya. Maka Allah berfirman, wahai hamba-hambaku pilihan ahli surga, sekarang nikmatilah seluruh apa yang engkau inginkan, karena itu bentuk pembalasan dari Allah, dan Allah tidak pernah main-main ya. Maka apa yang engkau inginkan? Tanya Allah. Maka singkat kata mereka mengatakan, ya Allah, maha suci Allah engkau. Mereka memujinya ya, karena mereka betul-betul dibalas dengan Masya Allah ya. Mereka memuji, kemudian ya Allah bersyukur, ya Allah engkau telah memutihkan wajah kami, menyenangkan kami, memberikan janji yang luar biasa, dan ini terbukti, Masya Allah, dan Masya Allah.
Maka setelah itu Allah menyampaikan, mulai saat ini aku ridho kalian dan tidak marah. Masya Allah ya. Jadi Allah tidak akan marah, Masya Allah. Jadi ini, karena sungguhnya Allah marah berkali-kali, mulai dari di dunia, mulai dari padang mahsyar, mulai dari macam-macam lah. Ketika di surga Allah sudah nggak marah lagi. Jadi ridho itu ikhlas, jadi senang. Jadi apa ya, dan kemudian yang terakhir itu Allah membuka tabir. Jadi selama ini kan kita lihat di langit itu kan tertutup oleh langit kan gitu kan. Maka besok di yaumul qiyamah di surga itu tabirnya itu oleh Allah dibuka, kemudian Allah menampakkan dirinya, Masya Allah, yang itulah laisa kamitslihi syai'un. Jadi qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak serupa dengan apapun ya. Jadi Anda jangan bayangkan Allah itu kayak manusia, kayak apa, enggak ada. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan apapun. Jangan dibayangkan, karena bisa dosa itu, bisa syirik ya. Karena Allah tidak bisa diserikatkan. Makanya orang-orang musyrik itu, orang-orang Arab di zaman Rasulullah dikatakan musyrik itu karena mereka menyembah patung untuk menisbatkan pada Tuhan di langit. Makanya dikatakan musyrik, orang yang menserikatkan. Sedangkan orang Yahudi Nasrani dikatakan kafir adalah mereka percaya pada Tuhan tapi mereka tidak percaya kepada syariat Rasulullah. Makanya mereka dikatakan kafir dan mereka ahli neraka kalau tidak tobat ya. Selama mereka musyrik, selama mereka kafir, mereka ahli neraka ya. Karena Allah kan, Allah yang menjelaskan, Rasulullah kan benar di dalam Al-Quran ya. Al-Quran itu benar, dari ditinjau dari sisi ilmu, dari sisi akal, dari sisi fitrah, dari sisi sudut pandang apapun itu menenteramkan manusia, memuaskan akal dan batin menjadi lebih baik ya, lebih tentram, lebih enak ya. Maka pada saat itu ketika mereka melihat Allah dalam wujud yang asli ya, makanya ini ujian. Makanya orang beriman itu beriman, orang yang paling pintar itu orang beriman. Mereka tidak bisa melihat Allah tapi melihat ciptaannya udah jelas ya. Misalnya begini ya, kita jalan kaki, kemudian di tengah hutan ada rumah ya. Tentu kita akan mengatakan dulu orang pernah membuat rumah ini kan gitu kan. Itu masuk akal gitu loh. Artinya itu logika banget ya. Jadi jangan berpikir kemudian oh ini nggak ada orang, tiba-tiba bim salah bimnya, nggak mungkin kan, pasti ada yang membuatnya. Atau misalnya kita pulang ke rumah ya, tiba-tiba setelah kita pulang rumah itu ada kue ya, ada kue atau oleh-oleh di depan mata, di atas meja, pasti kita akan mengatakan tadi ada orang yang kesini naruh ya. Entah tetangga, entah teman, entah apa, pasti kan gitu, itu logika banget. Jadi kalau misalnya kita lihat alam semesta, jagat raya, kemudian binatang-binatang, kemudian sehari-hari, takdir, kemudian macam-macam, itu pasti Allah kan. Bukti adanya Allah itu begitu. Makanya dalam hadis yang pernah saya hafalkan waktu di Sanawiyah tahun 83 atau 84 ya. Ya. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru, hendaklah kalian semua ya, berpikir tentang fi khalqillah ya, ciptaan Allah, wala tafakkaru, dan janganlah kalian berpikir fi dzatillah fa innakum la taqduruna qadar. Maka kalau kalian berpikir tentang zat Allah, kalian tidak akan mampu berpikirnya ya. Ciptaannya lah yang kita pikirkan, alam semesta, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kemudian Baitul Ma'mur, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian alam semesta, lingkungan ya, air, api, Masya Allah. Ini bukti adanya Allah. Nggak mungkin semua itu ada saja tanpa yang menciptakan, itu nggak mungkin ya. Misalnya rumah aja sehari-hari lah, misalnya Anda naruh buku ya, ada buku, nggak mungkin buku itu muncul bim salah bim abrakadabra, itu kan bohong itu. Pasti ada yang naruh, pasti Anda membeli, mungkin Anda dikasih, pasti ada yang naruh ya, dan seterusnya itu gampang sebenarnya. Maka pada saat itulah orang-orang ketika melihat Allah dalam wujud asli, mereka baru sadar, maksudnya takjub. Maka mereka bersujud karena keagungan Allah, keindahan Allah, luar biasa Allah. Bahkan surga aja nggak ada apa-apanya kenikmatannya. Nikmat yang paling tinggi adalah melihat Allah. Maka mereka sujud, saking menangis, saking senangnya, saking gembiranya, dan Allah mengatakan, lihatlah aku sepuasmu ya. Dulu ketika dunia engkau tidak bisa melihatku dan engkau sujud kepadaku, beriman kepadaku, kata Allah. Sekarang pembalasannya, lihatlah. Maka pada saat itu nikmat yang paling agung dan paling tinggi adalah melihat wajah Allah. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim.